Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hari ini hadir ke Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan selalu. Yang hari ini sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Yang banyak utangnya, segera dilunaskan. Kuat kali amin. Dan kita mungkin yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan segera Allah panggil kita untuk datang ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, berangkat haji atau umroh itu bukan perkara kaya miskinnya orang. Berapa banyak orang yang kita lihat hidupnya susah tapi berangkat ke tanah suci. Sering kita tengok di TV ada pemulung nabung 20 tahun berangkat ke tanah suci. Ada tukang sapu jalan nabung 20 tahun berangkat ke tanah suci. Ada tukang bubur naik haji, ya kan Bu? Sampai ada sinetronnya. Tukang bubur naik haji menunjukkan apa? Kaya miskinnya orang tuh nggak jadi jaminan untuk panggilan ke sana. Ada Bu di Langkat nenek-nenek tukang kusuk. Berangkat haji Bu, nenek-nenek tukang kusuk. Siapa yang nyangka coba? Rupanya waktu itu Pak, nenek itu pernah ngusuk mantan istri manajer Caltech Riau. Istrinya itu udah stroke, nggak bisa jalan kemana-mana, berobat nggak sembuh-sembuh. Ke Pineng udah, ke Jakarta udah, kemana-mana udah, nggak sehat juga. Kusuk sama nenek itu 3 hari jalan. Tetangga heran, kawannya heran, semua heran. Nenek itu pun heran, kok bisa jalan lah, udah kemana-mana. Senanglah keluarganya, datanglah mereka lagi. Mereka bernazar, "Nek, sehat Ibu Nek, alhamdulillah habis kusuk tempat nenek. Kami berjanji Nek, bernazar sama Allah, kami mau berangkatkan nenek ke tanah suci, kita umroh sama-sama." Nenek tukang kusuk Pak, siapa yang sangka coba? Di kampungku Bu ada nenek-nenek juga. Memang nasib nenek-nenek ini baik aja kalau untuk ke tanah suci. Di kampungku ada nenek-nenek termasuk orang susah. Rumahnya tepas, atapnya rumbia, lantainya itu masih tanah. Nenek itu udah berangkat umroh. Padahal nenek itu kalau ditengok susah, nggak nyangka lah dia bisa berangkat. Apa amalan nenek itu Ustaz? Nenek itu rajin datang ke majelis-majelis taklim, wirid rajin. Nah, ada pengajian di mana datang. Waktu itu Bu, jadi waktu itu ada wirid akbar satu kecamatan. Biasanya kan wirid akbar mama-mama kan baju putih-putih. Jadi waktu wirid akbar itu nenek itu nyebrang jalan nggak sengaja kesenggol mobil. Kesenggol mobil, syukurnya yang bawa mobil ini tanggung jawab. Berhentilah bapak itu, ditanyain nenek itu, "Nek, nggak apa-apa Bu Haja," bukan nenek, "Bu Haja, maaf Bu Haja, aku nggak sengaja Bu Haja, nggak nampak tadi Bu Haja." Apa kata nenek itu? "Udah Pak, nggak apa-apa, orang cuma pelan aja kok. Cuma aku minta tolong jangan panggil aku Bu Haja.
Aku belum pernah berangkat ke tanah suci. Oh, nenek belum pernah berangkat haji? Belum. Belum pernah nengok Ka'bah? Belum. Belum pernah datang ke Mekah? Belum. Ya udah nek, kebetulan saya sama istri mau umroh hari ini, nanti sehat nenek ku daftarkan umroh berangkat sama kami. Gara-gara apa, Bu? Tabrak mobil. Siapa yang mau berangkat cobalah dulu. Depan itu kan banyak mobil itu. Agak-agak senggol-senggol kan sikit. Cuma tengok-tengok, Bu, kok yang nabrak Pajero bisa lah ya kan. Kalau angkot yang nabrak kan ke tanah suci kan, Pak, ke tanah wakaf, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang hadir hari ini nanti kita bisa juga berkumpul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini untuk mengecas iman. Salah satu cara untuk mengecas iman itu dengan hadir ke majelis-majelis ilmu. Karena dalam hidup kita ada 3 yang tak bisa dipisahkan itu: iman, ilmu, dan amal. Seorang umat Islam itu tak bisa jauh-jauh dari yang namanya iman, dan memang wajib beriman. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara ternyata yang tak hanya mendahului akal saja, tapi iman dulu baru kita berpikir dengan akal. Contohnya apa, Pak? Bulan lalu kan bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau pakai akal itu gak masuk akal. Tanpa menyertai iman, Isra Mi'raj gak masuk akal. Coba tengok perjalanan Isra Mi'raj Rasul dari Mekah ke Madinah, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah. Gak nyampe 1 hari 1 malam, Pak. Cuma beberapa jam aja. Kok pakai akal kan gak nyambung. Makanya Allah awali Isra Mi'raj itu kan dengan kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Katanya subhana, maha suci Allah. Nah, maha suci Allah. Kenapa Allah mensucikan dirinya? Allah ingin mensucikan dirinya dari perkataan mustahil yang diucapkan manusia. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa jalan secepat itu? Mana mungkin Nabi Muhammad bisa menempuh perjalanan Mekah, Palestina, naik Sidratul Muntaha, balik hanya beberapa jam aja? Itu kalau akal. Maka kalau dengan iman kita yakini, oh iya, Isra Mi'raj ini kerjaannya Allah. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Kita yakini. Cara memahami sederhananya ginilah, Bu. Semut itu kan kecil, jalannya lambat ya kan. Semut kalau dari sini ke Binjai, Bu, 1 jam sampai nggak sampai. Tapi waktu itu ada semut ngomong gini, seekor semut, wahai rakyat-rakyat semut, aku tadi pagi pergi ke Jakarta, malam udah sampai Medan. Kira-kira semut yang lain percaya, Bu? Nggak percaya. Kenapa? Apa kata semut itu? Kita jalan ke depan, kena hujan, balik lagi kita ke sini, anyut. Kita naik atas pohon, ada angin kencang, kita jatuh. Kau bilang pula kau ke Jakarta tadi pagi, malam udah sampai Medan. Apa kata semut yang pergi itu? Kalian jangan suuzon dulu. Tadi pagi ku tengok Ustadz Arbi mau pergi dia. Aku masuk ke kantongnya. Rupanya pas udah sampai aku ngintip-ngintip, kok ada Monas, kok ada Masjid Istiqlal. Rupanya aku sampai Jakarta. Sore balik lagi ke Medan. Udah sampai Medan, aku keluar dari kantongnya, berarti kan aku udah ke Jakarta. Kira-kira kalau ceritanya kayak gitu masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena semut gak jalan sendiri, tapi dibawa jalan oleh Ustadz Arbi. Rasulullah kalau jalan sendiri nggak mungkin bisa sampai secepat itu. Karena apa? Nabi sama kayak kita manusia biasa. Tapi kenapa bisa sampai? Ternyata Bapak Ibu, Nabi tak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir-pikirlah, Pak, zaman Nabi nggak ada pesawat. Zaman Nabi kendaraan paling hebat tuh kuda. Kuda paling paten aja menempuh perjalanan Mekah Palestina itu bisa 2 bulan. Nabi cuma beberapa jam saja. Maka kita harus yakin dengan keimanan. Naik apa Ustaz? Apa kendaraan yang dikasih Allah kepada Nabi waktu Isra Mi'raj? Buruk.
Gak usah kita bayang-bayangkan buruk itu kayak mana, Bu. Kita yakini dengan keimanan itulah kendaraan Nabi yang diberikan Allah. Buruk itu kencang, Ustaz. Ya kalau kita pikirkan waktunya secepat itu berarti kencang lah. Kalau secepat itu, sekencang itu, buruk itu, Bu, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Cahaya itu kan kencang. Kayak mana kita tahu kecepatan cahaya itu? Senter, Pak. Kita ada senter, kita hidupkan senter, seketika cahayanya sampai ke ujung sana. Itulah kecepatan cahaya. Buruk lebih cepat lagi, Bu. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau kencang kayak gitu, apa nggak bahaya untuk tubuh Nabi, Ustadz? Kalau pakai akal kita bahaya. Kita aja naik kereta kencang-kencang bahaya, ya kan? Ibu lah digonceng bapak, lari cepet, nggak merepet ibu. Nak cubit aja lah bapak itu. Kencang, nggak nyaman. Aku pernah, Bu, naik kereta balap-balap. Gara-gara apa? Gara-gara jamaah wirid. Mama-mama ini kan heboh-heboh kali, Pak, kok ada wirid. Diteleponi aja, Pak. Ustadz, dari mana, Ustadz? Bentar, Bu, lagi di jalan. Cepet ya, Ustadz, kami udah ngumpul. Lari cepet aku. Helm udah ngajak berantem, ya kan, Pak? Nong ketepuk. Teleponnya lagi, Ustadz, cepet ya, Ustadz, kami udah kumpul. Makin kencang aku. Itu sampai lokasi, masih 5 orangnya yang datang. Jijik kali aku nengok. Oh, mati awak di jalan itu dibuat. Kita naik kereta kencang nggak nyaman. Tapi kenapa Rasul bisa sampai dengan selamat? Jawabannya, allazi barokna haulah. Allah berkahi sekeliling Rasulullah. Sampailah Nabi Muhammad dengan selamat. Nah, maka peristiwa Isra Mi'raj ini ternyata momen peningkatan keimanan kita kepada Allah. Kita baru lalui bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab yang lalu. Kita semakin meningkat harusnya keimanan kita kepada Allah. Kemudian banyak lagi perkara yang harus mengedepankan iman daripada akal dulu. Iman dulu kita, baru akal kita berpikir. Banyak. Contohnya apa? Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Contoh Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari rahim yang mulia, Maryam. Tapi tak ada suaminya. Allah yang buat jadi. Maryam tak punya suami tapi punya anak. Anaknya luar biasa, Nabi Isa alaihi salam. Makanya sekarang banyak juga, Pak, anak-anak gadis nggak mau kalah sama Maryam. Lahir anak entah mana bapaknya. Kadang-kadang, Bu, pesta 3 bulan pesta udah lahir anaknya. Ada juga yang lagi masang teratak, lahir anaknya. Tukang teratak nanya, "Mak, paten, Wak?" Dia muncung kok itu, bibit unggul ini, bibit unggul pula. Nah, maka jamaah yang muliakan Allah, banyak perkara yang mendepankan iman. Nabi Adam tak punya ayah, tak punya bapak. Tapi kita harus yakin, tak punya ayah, tak punya mama. Kita yakin itu Allah yang buat. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi, Bu. Contoh, mohon maaf, buang air kecil, kencing misalnya. Kita kencing itu najis apa suci, Pak? Najis. Syariatnya kalau kita habis kencing mau sholat ngapain? Cebok, baru wudu, ya kan? Istinja. Kemudian mohon maaf nih, Pak, ketika kita keluar sperma itu suci atau najis? Suci. Sperma itu najis, tapi syariat yang dianjurkan ketika kita mau ibadah ngapain? Mandi. Kalau pakai akal kan nggak masuk akal itu. Masa yang najis cuma cebok, yang suci harus mandi? Atau dibalik, atau dibalik, yang suci harusnya cebok aja lah. Kencing najis itu harusnya kita mandi. Kalau pakai akal kan gitu, akal kita. Tapi Allah nggak gitu. Allah itu, tengok, kenapa Allah syariatkan kita ketika kencing istinja? Karena, Pak, normalnya manusia itu kencing 1 hari 6 kali sampai 7 kali. Kalaulah kencing itu disyariatkan untuk mandi, berapa kali kita mandi, Pak? Itu yang normal, Bu. Kalau anyang-anyangan, anyangan jalan sedikit keluar, 15 kali keluar, 15 kali mandi 1 hari. Mulai masuk akal, ya kan?
Kemudian ketika mengeluarkan sperma, mohon maaf Pak, kenapa disyariatkan mandi? Karena salah satu alasannya ketika kita keluar sperma itu tak setiap hari, ya kan Bu? Kan nggak setiap hari keluar sperma. Paling dulu lah, ya kan? Pengantin baru dulu kan mandi wajib, maka kita wajib mandi ketika mengeluarkan sperma itu tadi. Sperma tak keluar setiap hari, maka kita disyariatkan untuk mandi. Kemudian apa? Ketika mengeluarkan sperma itu tenaga habis, lemas, maka untuk memulihkan itu mandi. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara yang harus mendepankan iman dulu baru akal kita main. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika hari ini kita masih hidup di dunia ini, tingkatkan kualitas iman kita. Kita hari ini bertauhid, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semalam musim-musim corona itu saya lihat banyak juga kita yang anggap enteng. Anggap enteng cemana Ustaz? Ketika ditanya, kenapa, kayak mana menurut Bapak corona ini? Apa kita harus pakai masker, pakai Allah? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya matilah. Kok sehat lah. Ada yang kayak gitu. Sebenarnya dalam tauhid itu kita harus ikhtiar baru tawakal, usaha. Kalaupun memang bohong, tapi pemerintah sudah memberitakan bahwa ada virus yang menyebar. Nah, ketika itu kita harus berusaha. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga makanan. Nah, itu bagus. Ketika itu setelah usaha baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kadang-kadang itu tauhid orang merokok itu bahaya juga tuh, Bu. Ada orang merokok. Cobalah Ibu tanya sama bapak itu kalau merokok. Bang, jangan merokok, kenapa Bang? Bahaya bagi kesehatan. Banyak orang nggak merokok pun mati kok katanya. Ada juga yang jawab kayak gitu. Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, makanya Pak, Bu, orang merokok jangan dilawan-lawani. Kalah dalil memang. Orang merokok kalah dalil kita. Di dalam angkot misalnya ada dua orang dalam angkot. Satu merokok, satu nggak merokok. Yang nggak merokok ngomong, "Bang, merokok aja Bang dari tadi ya." "Iya." "Udah berapa tahun Abang merokok?" "Udah 30 tahun." "Mak, lama Bang." "Berapa sebungkus Bang?" 20.000. "Abang merokok berapa bungkus satu hari?" "Ya satu bungkus saja." "Cak Abang kalikan 20.000 kali 30 tahun. Berapa itu Bang?" Ratusan juta lah. Kalau itu Abang kumpulkan, mungkin hari ini Abang nggak naik angkot, naik mobil Abang, udah bisa beli mobil. Ditanyanya balik, "Kau merokok?" "Enggak Bang." "Lama kau nggak merokok?" "Lama Bang." "Berapa tahun?" "Seumur hidup lah Bang." "Berapa umurmu?" 30 tahun. 30 tahun. Cak kau kalikan 30 tahun kali 20.000. Banyak Bang, ratusan juta. "Kau naik angkot kau?" Wah itu pula. Ya pula lah. Kalau orang merokok jangan dilawan-lawani. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tingkatkan kualitas iman. Iman, ilmu dan amal harus saling bergandengan. Ilmu dan amal. Ilmu tanpa amal bahaya ini. Dia berilmu tapi tak beramal, celaka. Orang beramal tak berilmu, sia-sia amalnya. Maka amal, ilmu dan amal itu harus saling bergandengan. Ada orang berilmu, dia tahu tentang sholat, tahu hukum sholat, tahu cara sholat, dan tahu cara-cara ibadah yang lainnya, tapi tak mau beribadah. Ini bahaya. Ada orang beramal tapi tak tahu ilmunya. Dia sholat tapi nggak tahu bacaan sholat. Dia sholat tapi nggak tahu jumlah rakaat sholat. Nah, ini sia-sia ibadahnya. Orang sholat tuh harus punya ilmu. Walaupun berjamaah Ustaz, berjamaah pun wajib punya ilmu kita Pak. Apalagi di belakang imam, makanya posisi belakang imam ini tak boleh orang sembarangan. Wakil imam, semisalnya imam batal, yang menggantikan yang belakang imam. Kalau yang belakang imam tak ngerti, siapa yang menggantikan imam? Misalnya sholat nih Pak, sholat waktu sujud, imam batal, keluar angin,
Waktu sujud kentut imam nih. Kayak mana cara menggantikan imamnya coba? Gak ada yang tahu lagi sujud nih. Imam apa? Allahu Akbar baru batalkan sholat. Gak bisa, karena dia udah batal waktu sujud. Jadi caranya imam keluar dari sholat, kemudian membisikkan kepada orang yang di belakangnya untuk menggantikan dia jadi imam. Saya batal, gantikan saya jadi imam. Yang belakang harus paham. Nanti dibisiki, saya batal, gantikan saya imam. Oke wa pula itu batal lah sholatnya. Nah maka harus punya ilmu di belakang imam. Di kampungku kejadian Pak, gara-gara nggak ngerti, sholatlah satu masjid. Imam ini sholat isya, masih 3 rakaat dan tahiyat akhir. Yang belakang makmumnya heran lah, orang ini belum merasa 4 rakaat kok udah tahiyat akhir. Bangkit lagi yang makmumnya, imam duduk, tapi makmum nggak tahu cara negurnya. Jadi yang belakang imam gini, aturannya kan subhanallah, iya kan Pak? Nggak bangkit imam, yang sebelahnya ikut, makin kuat suara, ya kan? Nggak bangkit juga imam, yang ujung ikut juga. Gak bangkit imam, terakhir belakang ikut, tengah ikut, satu masjid. Wah imam suntuk dia, bising kali orang nih, ikut juga dia. Batal sholatnya Bu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal harus saling bergandengan. Maka ketika hari ini kita beribadah, berilmulah. Jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Kita yang berilmu juga harus beramal. Jangan kita punya ilmu, tahu kita tentang ilmu itu, tak mau beramal. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini kita sudah berada di gerbangnya bulan suci Ramadan. Tak lama lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban itu Rasul paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Jadi ketika Ramadan itu sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa. Nah maka jamaah yang dimuliakan Allah, selain bulan Ramadan, Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk Ramadan ini bersihkan hati kita. Nah, jangan ada selek-selek, itulah iman tadi. Kalau orang yang beriman hatinya lapang, nengok orang itu husnuzon aja, tak ada pikiran jelek sama orang. Kadang-kadang kita nengok orang aja bisa berdosa. Apalagi mama-mama ya kan, lagi duduk-duduk lewat suaminya ganteng, biniknya hajab. Awak yang sibuk nyeritain. Aduh, nasib kali lah dia, percuma ganteng, hidung mancung, rambut ikal, badan tegap, dapat bini pesek, pendek, tongge, keling pula itu. Diceritai sama ibu itu Bu, hilang gara-gara mulut berdosa. Mulut ini bahaya memang. Lidah ini nggak betulang tapi lebih tajam dari pedang. Penyakit hati, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, wah itu yang kedinginan. Tetangga beli mobil, setruk, dia nih ambulan terakhirnya. Harusnya bersyukur. Kenapa? Ada tetangga punya mobil, ada hikmahnya ya kan Bu. Sakit keluarga awak tengah malam, gak ada kendaraan, baik awak sama tetangga, pinjam mobil tetangga itu pasti dikasihnya. Maka jangan ada penyakit hati. Dulu ingat kali aku, dulu kan jarang kita punya kereta. Satu orang beli kereta di kampung itu, satu kampung bersyukur. Datang rame-rame ke rumah tuh, ke rumah Wak itu. Ya Allah Wak, ada punya kereta Wak, ya Alhamdulillah. Iya, biar gampang kita kemana-mana. Kan gitu dulu. Sekarang Bu, tetangga beli kereta, ngintip dari jendela Wak itu. Allah, kredit dah pun heboh kali kereta baru gitu. Ya biarlah, kredit dia kok ya kan, yang bayar dia. Hilangkan penyakit hati. Itu tetangga rumahnya besar, sibuk diceritai, ini kok nggak korupsi, nggak mungkin besar rumahnya ini. Biarkan aja, apa rupanya rumah besar, mau dari korupsi urusan dia itu sama Allah. Rumahnya besar, gampang nunjukkan alamat ya kan. Mana rumah Wak? Gaharu.
Yang mana? Rumah paling besar di Gaharu, ada mobil Alphard 8 di depan itu. Mak paten Wak, belakangnya. Oh, belakangnya rumah Wak rupanya. Gara-gara apa? Ada tetangga kita rumahnya besar. Nah, makanya Bu, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk Ramadan ini bersihkan hati kita. Kalau ada salah sama orang, segeralah minta maaf. Kalaupun orang salah sama kita, segeralah kita maafkan. Jangan sampai kita putuskan hubungan silaturahim. Anggaplah orang lain seperti saudara kandung kita. Jangan pernah kita anggap saudara kandung kayak orang lain. Sekarang banyak kayak gitu Bu modelnya. Banyak selek sama orang baik, sama tetangga, sama saudara sendiri pelit. Banyak kayak gitu. Dulu waktu susah, baiknya minta ampun. Datanglah kakaknya naik sedan. Sedan apa Ustaz? Sepeda dangdut. Kalau di Dayung semua keluar, semua marga keluar. Siregar, Sirait, Siregar, Sirait, Siregar, Sirait. Loncengnya pun ginting, ginting, ginting. Kempes bannya lubis. Sepeda dangdut, semua marga ada di sepeda itu. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, apa kabar Kak? Sehat. Ada apa Kak? Ini Dek, apa? Wak Inur. Kenapa Wak Inur datang ke rumah? Ya siapa Kak Inur itu? Tukang angsuran kata. Angsur apa Kakak? Tupperware. Jadi masalahnya apa? 3 bulan aku belum bayar Dek. Pulak balik Kak Inur datang dan berondok-berondok aku. Keluar aku ngangkat jemuran, pas pula jumpa dia. La ilaha illallah. Nasib kali lah memang. Kok nasib? Orang tanggung jawab kakak lah tuh bayar utang. Iya Dek, tapi nggak ada duit kami. Abang maupun belum kerja. Jadi cemana Kak? Pinjamlah duit kau Dek, berapa pun lah kau pinjamkan. Kakak butuhnya berapa? Cepek limpul aja nya Dek. Yaudah, nah duit dia waktu itu 200 dikasihnya cepek limpul. Limpul sama dia tinggal. Ditengok Allah ya kan, dibantunya saudaranya di waktu sempit maupun lapang. Naik derajatnya, agak-agak kaya sombong. Ada kayak gitu. Datanglah lagi kakaknya naik sedan tadi, diintipnya dari jauh. Aduh. Curiga dia. Curiga dia. Apa yang dibuatnya? Dipanggilnya anaknya. Nak sini. Apa mak? Itu awak kau mau datang. Jadi mak, kau yang jumpai, bilang mamak pergi. Mamak nokoh, dia muncung kau tuh. Udah kau bilang gitu aja, nggak usah heboh kali. Bilang mamak pergi entah kemana lah suka hatimu. Udah, datang awaknya. Assalamualaikum. Kau jumpai cepat-cepat. Waalaikumsalam. Ada apa wak? Mama ada. Mamak pergi wak. Kemana? Ke tebing katanya wak. Ke tebing orang tadi di Kedai kok. Barusan wak. Masa apa? Entah wak, katanya ke tebing aja. Aku nggak tahu entah ngapain. Oh iya, mata waknya liar kali. Nampaknya ngintip di jendela. Sakit hati lah ya kan Bu, di toko-toko iya. Anak kecil pula keponaan yang nokoi. Oh ke tebing ya? Tebing wak. Tebing wak. Tebing wak. Oh yaudahlah nggak apa-apa, kirim salam sama mama ya nanti kok udah pulang ya wak. Jangan lupa sampaikan pesan wak. Apa wak? Lain kali kok ke tebing kepalanya dibawa, jangan tinggal di jendela itu kata. Banyak orang waktu susah baik udah kaya pelit, jangan sampai kayak gitu. Kita ikhlas nolong orang, baik awak sama orang baik sama kita. Orang baik kalau meninggal yang dikenang yang baik itu. Tak akan mau orang menceritakan yang buruk-buruknya. Waktu diumumkan pengumuman meninggal, orang yang meninggal itu orang baik, satu kampung sedih, yakin saya. Saya pernah kejadian kayak gitu, ada orang baik meninggal di kampung kami, satu kampung sedih, dermawan orangnya. Misalnya diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia Andre misalnya. Misal ini Andre kan. Contoh, jangan takut. Misalnya Andre ini diumumkan. Orang yang dengar, ya Allah, Andre ya Allah, orang baik itu ya Allah. Anak soleh itu ya Allah, kok cepat kali lah ninggalnya ya Allah. Tadi masih sholat maghrib lagi dia ya Allah, sehatnya aku tengok, makan bontot juga dia ya Allah. Cepat kali lah ninggalnya orang baik nih ya Allah. Masukkanlah si Andre ke surga tuh ya Allah. Kalau orang baik didoakan yang baik ya kan. Coba orang degil diumumkan meninggal, telah meninggal dunia ucok kata orang. Apa kata orang yang dengar? Mampus. Cocoknya itu nggak dari dulu ninggal, asal ada dia di sini hilang pagarku kata. Cocoknya ninggal itu kata.
Nah, maka jamaah muliakan Allah, apa hikmahnya? Jadilah orang baik. Dulu guruku mesankan gini, biasakan kebiasaan itu tak selamanya baik, tapi yang baik harus selalu dibiasakan. Aku pahami katanya, maknanya dalam rupanya. Kebiasaan kita itu rupanya nggak selamanya baik. Yang sering kita lakukan belum tentu baik, tapi yang baik-baik harus selalu kita biasakan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, umur ini nggak ada yang tahu, Bu. Sampai kapan kita pun nggak ada yang tahu umur kita. Kenapa Allah rahasiakan? Allah ingin nguji kita, ahsanu amala, siapa yang amalnya paling baik. Kalau Allah kasih tahu jadwal mati kita, nggak ada kita yang berani buat dosa, ya kan, Bu? Nggak ada ujiannya. Kalau Allah kasih tahu, hari ini kita kan nggak ada yang tahu. Kira-kira, Bu, Ibu ada yang tahu kapan jadwal meninggal? Nggak ada. Bersyukurlah, Bu. Kalau dikasih tahu Allah jadwal meninggal kita, ngeri juga. Atau peraturan baru ya kan. Sebulan sebelum meninggal diumumkan sama malaikat Israel. Apa enggak tenggen waktu sebulan itu, ya kan, enggak selera makan, enggak apa-apa. Maka Allah rahasiakan untuk apa? Untuk menguji manusia. Nah, hari ini umur kita enggak ada yang tahu. Tapi kadang-kadang ada juga orang bilang, tah dalil dari mana? Kau jangan baik-baik kali, orang baik cepat meninggal kata. Ada kan, Bu, kayak gitu, Bu. Kau jangan baik-baik kali, orang baik-baik ini cepat meninggal kata. Tapi kalau ditengok di lapangan, di faktanya memang iya pula. Tengoklah orang-orang baik, Syekh Ali Jaber meninggal, Ustaz Jepri Al-Bukhari umur 40 tahun meninggal, masih muda-muda. Kiai Tengku Zulkarnain di Medan meninggal, masih muda juga. Orang baik banyak yang meninggal, dan ustadz-ustadz pula tuh banyak yang meninggal. Nah, makanya jamaah ngeri-ngeri juga awak. Ternyata penyebab ustadz itu meninggal siapa, Bu? Kadang-kadang jamaahnya juga. Kenapa? Tengoklah asal ceramah yang disediakan apa? Teh manis, air putih. Teh manis, air putih. Aku hari ini udah 5 kali ceramah nih, Bu. Setiap ceramah ada teh manisnya. 5 tahun awak ceramah apa nggak sakit gula, Pak? Teh manis saja kan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini yang masih ada dikasih Allah umur, gunakanlah untuk beribadah. Karena apa? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah yang semakin bertambah usianya, semakin baik amal ibadahnya kepada Allah. Jaga sholat kita, jaga ibadah kita, kualitas iman kita harus kita tingkatkan lagi. Jangan sampai gara-gara mulut kita berdosa, jangan sampai gara-gara mata kita berdosa. Karena paling gampang melihat dosa itu mata. Makanya ada anjuran-anjuran ketika kita melihat sesuatu yang takjub, kita ucapkan Masya Allah. Datang ke Danau Toba, kita tengok keindahan ciptaan Allah, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Melihat dosa, ucapkan apa, Pak? Astaghfirullah, minta ampun kita sama Allah. Jalan-jalan ke depan nampak Cina celana pendek, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Tengok ya aja mau kok tengok, yang penting kan astagfirullah aku, astagfirullah. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, lihat dosa, ucapkan astagfirullah. Dosa mata kita nih banyak. Melihat apa namanya? Ketika kita mendapatkan kabar yang tak diharapkan, kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita udah jaga kesehatan, jaga makanan, sakit juga, la haula wala quwata illa billah. Udah berondok di rumah 3 hari, tiba-tiba keluar duduk di depan, datang tukang angsuran, la haula wala quwata illa billah. Enggak diharapkan datang. Kalau mendengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada mendengar meninggal, ucapkan inna lillahi, kembalikan kepada Allah. Kemudian kalau ada orang sakit juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sakit juga, Ustaz? Iya, itu musibah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah hari itu ada
tetanggaku datang ke rumah, Ustadz, apa Pak? Itu saat tetangga kita sakit, yuk jenguk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh. Kenapa Pak? Jelek kali doa Ustadz. Kok jelek cemana? Orang masih hidup kok. Ya kenapa rupanya Pak? Kok innalillahi? Biasa kan innalillahi ninggal Ustadz. Enggak Pak, innalillahi itu untuk musibah, sakit saudara kita, sedih kita. Nah maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada orang sakit datangi Bu. Wah sunnah itu, ada orang sakit datangi. Waktu Nabi diludah-ludahi orang, Nabi kan senyum. Rupanya hari selanjutnya nggak ada yang ludahinya, sakit. Apa yang dibuat Nabi? Bukan dibalas Nabi, tapi dijenguk Nabi. Nah, Nabi kok ada orang sakit dijenguk, kita kok ada saudara sakit jenguk. Maka itulah perlunya wirid itu. Wirid itu kan perkumpulan, persatuan. Disitulah guyupnya ya kan Bu. Ada tetangga kita sakit, ada kawan wirid sakit, pasti ketua wirid ngumumkan itu. Ibu-ibu semuanya, ada saudara kita sakit, ayo kumpul-kumpul, kita datang, kita jenguk orang sakit, bertambah semangatnya itu. Kita aja lah sakit, didatangi orang, semangat nggak Bu? Semangat, iya bertambah semangatnya itu. Walaupun nggak bawa apa-apa, ya tapi ya jangan sampai nggak bawa apa-apa juga lah. Ustadz, kami ada tetangga ini Ustadz sakit Ustadz, diumumkan, oh, ibu-ibu semuanya, ada ibu anggota perwiritan kita sakit apa? Oh informasi komplikasi ketua, komplikasi apa? Gula sama panu. Loh, gula sama panu kok komplikasi pula kau bilang, yang mana yang parah? Gulanya apa ketua? Ngapain panunya kau bilang? Biar nampak parah aja ketua. Ya cemana sekarang? Udah mendingan lah ketua, ada di dalam ruangan, udah boleh dijenguk. Ya udahlah kita jenguk. Siapa yang pergi jenguk? Kita lah. Udah pakai mobilku, nggak usah sibuk-sibuk. Oh iya Bu, iya kan enak kayak gitu Bu. Di Wirid kan ada orang-orang kayak gitu. Udah pakai mobilku aja. Jadi enak kita ke sana. Cuma lakiku pergi pula lah, mobilnya ada yang bisa nyupir. Oh tenang, ada anakku bisa nyupir. Oh iya, minyaknya cemana Kak? Minyak ya kelen lah, mobil aku, minyak aku lagi tumpur juga lah gitu. Dah jalan. Oh kita bawa apa ini? Bawa oleh-oleh, apa gitu. Beli apa kita? Beli jeruk. Oh Kak, asam lambungnya naik nanti kok jeruk. Nggak bisa. Oh enggak, ini salah. Orang bebelan gitu kok dibelikan salak, makin nggak bisa beol nanti dia. Nggak bisa Wak, nggak bisa. Nggak duren gulanya 200, mau mati kita buat Wak itu. Nggak bisa waktu makan duren. Udahlah anggur aja lah, anggur nggak biasa Wak itu, takutnya kaget pula makan anggur. Semua nggak mau dibelikan. Terakhir apa? Ketua suntuk ini mikirkan buah apa lah, semua nggak disetujui. Terakhir ketua inisiatif dibelinya poster gambar buah-buahan. Oh ini aja lah ini gitu. Semua nggak boleh sama orang nih. Udahlah bawa. Datang ke rumah sakit. Wah cemana Wak? Udah sehat Wak? Alhamdulillah lah, udah enak. Kalian datang makin sehat, aku makin semangat. Oh ya Wak, syukurlah Wak. Cuma kami nggak bisa bawa apa-apa Wak. Cuma inilah, apa itu? Nih Wak, gambar buah-buahan. Alhamdulillah. Memang nggak ada otak. Udah sakit dikasih, kalian hafal-hafalan kayak gini kata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kawan sakit, ada saudara sakit, datang kita jenguk. Ada tetangga kita kena musibah, bantui. Saudara terdekat kita tuh tetangga Bu, maka jangan sombong sama tetangga. Sekarang banyak orang berpangkat sedikit sombong, agak-agak banyak harta sedikit sombong. Makanya aku lebih suka kadang-kadang tinggal di kampung. Kalau di kota apalagi itu di komplek, sama tetangga kadang nggak kenal. Kalau di kampung guyup dari ujung ke ujung itu, satu kampung itu guyup, maka enak suasananya. Nah maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita itu saudara terdekat. Ada apa-apa pasti sama tetangga kita. Maka saudara kita itu udah kayak saudara kandung. Misalnya 3 bersaudara, 1 tentara tugasnya di Papua, yang 1 polisi di Palembang. Ada ular masuk ke rumahnya, ini teleponnya apa yang di Papua itu? Halo, Assalamualaikum Bang. Salam. Abang di mana? Di Papua lah. Kenapa rupanya? Bisa pulang Abang? Ngapain? Ini rumahku masuk ular. Kata. Ngapain kau suruh aku pulang? Aku jauh kali kayak gini. Abang kan ada tembak. Perkara ada tembak. Siapa yang nolong? Tetangga kita Pak, tukang becak.
Tetangga kita tukang gorengan, tetangga kita tukang layangan, tetangga kita tukang sampah yang bantu itu. Nah, maka saudara terdekat kita itu tetangga kita. Maka jamaah muliakan Allah, menjaga silaturahim juga termasuk salah satu cara meningkatkan keimanan kita. Jangan kita selek-selek, bersihkan hati kita, kuatkan iman kita kepada Allah, sehingga apa? Ketika kita beribadah, ibadah kita maksimal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kesombongan, tak ada ria yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.